Jujur, si Torti itu gak suka makan ini. Makanya kenapa setelah 3 bulan itu masih ada isinya. Tuh. YouTube channel dengan aku Nita. Buat kamu yang baru banget masuk ke channel ini, hai, kenalin, nama aku Nita. Aku adalah makeup artist dan juga cat lovers. Kalau kamu interest dengan hal-hal berbau beauty, makeup dan juga kucing, so make sure kamu subscribe ke channel ini, like, comment, and share video ini ke semua sosial media yang kamu punya. Dan ya, hari ini kita masih ngomongin masalah makanan kucing. And so sorry banget bahwa aku baru bisa upload video ini sekarang, aku baru bisa review produk ini sekarang, karena aku punya banyak cerita dengan produk ini. Yes, aku mau review Royal Canin Queen. Oke, jadi buat kalian yang udah tahu kayak gimana cerita kucing aku yang namanya Torti, which is dia tuh penuh dengan drama ya ketika melahirkan anaknya ya. Karena anak itu sebenarnya ada 4, apa ada 6 ya, aku kayak udah lupa gitu karena udah 3 bulan yang lalu gitu loh. Jadi 10 hari sebelum melahirkan itu dia tuh kayak pendarahan, jadi keluar terus namanya darah dari anusnya, which is aku tuh bingung gitu, dari vagina apa dari anus gitu kan. Aku bawa bahkan sampai ke 4 dokter, yang mana akhirnya tuh aku dirujuk untuk melakukan ronsen, dan aku tuh baru tahu kalau dia tuh hamil di situ, baru tahu kalau dia tuh hamil. Jadi si Torti tuh aku beliin vitamin banyak banget, aku beliin susu banyak banget gitu kan, karena aku takutnya ada masalah dengan dia sehingga kucingnya nggak bisa menyusu gitu ya, anak kucingnya maksud aku. Jadi aku beliin susu Nutrius, kemudian juga aku beliin RC dan beberapa vitamin-vitamin lainnya yang aku tuh berusaha ngebooster gitu loh imun tubuhnya dia. Dan termasuk juga yaitu RC Queen yang aku jadikan makanan untuk si Torti supaya Torti itu laktasinya lebih lancar, karena aku lihat Royal Canin Queen ini baru direview sama Mas AGG Saputra ya, karena dia dulu sering pakai Royal Canin Queen sebelum dia beralih ke Happy Cat. Nah, aku pengen tahu sebenarnya seberapa efektif Royal Canin Queen, which is sebenarnya memang sangat efektif menggunakan Royal Canin Queen, tapi ada tapinya ya guys ya. Oke teman-teman, ini adalah Royal Canin seri profesional yang Queen. Fungsinya adalah untuk kucing atau betina yang sedang hit atau misalkan birahi, gestation dan juga laktasi atau menyusui. Royal Canin Queen ini adalah untuk gestation dan juga mensupport laktasi atau nyusui. Nah, ini not for retail sale, which is tapi sebenarnya dia dijual juga ya di beberapa pet shop ya. Seharusnya dia tuh cuma dijual ke vet yang punya pet shop gitu loh. Nah, ini nutrisinya itu lebih luar biasa dibandingkan RC Mother and Baby, karena aku udah pernah pakai RC Mother and Baby kan, jadi aku pengen tahu kayak gimana sih RC Queen itu sebenarnya. Nah, kalau untuk seri yang profesional ini sebenarnya tuh tidak terlalu banyak klaim ya. And by the way, ini tuh aku beli yang 4 kilo loh ya, bukan yang 2 kilo loh. Ini tuh 4 kilo loh, mana ya tulisannya ya. Nah, ini tuh aku beli yang 4 kilo ya, bukan yang 2 kilo ya. Jadi karena memang aku merasa ke bawah si Torti itu akan butuh 2 bulan pakai ini, makanya aku beli yang 4 kilo. Dan ini adalah takarannya, recommended daily quantity, yang mana dimulai dari 3 kilo. Kalau misalkan betinanya itu 3 kilo, maka berapa takarannya? Kalau betinanya 4 kilo atau 6 kilo, itu takaran yang dianjurkan tuh seperti apa? Ini ada di sini, udah dijelaskan secara lengkap seperti biasanya RC bikin produk makanan ya kan? Sekarang kita ke bedah komposisinya langsung ya, supaya kita tuh tahu sebenarnya kayak gimana sih kandungan dari produk Royal Canin Queen ini. Jadi yang pertama kandungannya itu adalah dehydrated poultry protein, artinya protein yang dikeringkan dari unggas, karena poultry itu kan unggas. Kemudian ada animal fat atau lemak hewan. Kemudian ada maize, tepung jagung, vegetable protein isolate seperti biasa yang selalu ada di RC, karena vegetable protein isolate itu adalah protein yang mudah dicerna, LIP ya, protein yang it selected very high digestibility. Kemudian ada beras, ada vegetable fiber. Kemudian ada animal protein atau protein hewan yang dihidrolisa. Kemudian yeast and part thereof.
Jadi YSN Partereof itu adalah produk fermentasi yang mana isinya adalah bakteri baik, jadi probiotik. Kemudian ada tanaman beet pulp, ini adalah fibernya dan juga untuk anti hairball. Nah, ada fish oil, ada oil dari kedelai, ada mineral, ada fructooligosaccharid, itu adalah probiotik juga. Kemudian hydrolysis yeast, jadi yeast itu adalah ragi yang dihidrolisa. Kemudian ada marigold extract, ini adalah source dari lutein itu untuk mata. Nah, kita lihat juga ya, ini vitamin A-nya untuk RC Queen itu 27.000 IU per kilogram. Vitamin D3-nya itu 600 IU per kilogram. Kemudian E1-nya 42, E2-nya 4,2 mg, E4-nya copper 13 mg. E5 manganese 55 mg, E6 164 mg, E8 0,07 mg dan beta karoten. Di sini ada beta karotennya ya. Technological additive ini adalah clinoptiolate of sedimentary origin 10 gram. Ini adalah antioksidan ya. Kemudian kita lihat proteinnya. Proteinnya itu cukup besar ya, 34%, fatnya 23, S-nya 7,7 which is fine, ini good. Kemudian fibernya 4,8% per kilo ya, per kilo. Kemudian fatty acidnya 52 gram, DHA-nya 1,5 gram. Laktasi pula. Adalah ini buat tes untuk flavor ya, apakah flavornya disukai sama kucing atau enggak. Di sini kan kelihatan disukai sama kucing banget kan kalau untuk yang ini. Tapi si Torti tuh nggak mau gitu kan, kalian lihat kan di sini nggak ada Torti, si Mili malah yang pengen. Ini mana kes Torti nih. Jadi korban. RC Queen ya ini, RC Queen. Nah oke, setelah kita tahu komposisinya, sekarang review dari aku ya. Jujur si Torti itu gak suka makan ini. Makanya kenapa setelah 3 bulan itu masih ada isinya. Tuh, ini tuh masih kayak 1/4 gitu deh isinya. Makanya kenapa akhirnya RC Queen ini kayak beberapa saat tuh kayak nganggur gitu loh di tempat aku. Malah justru si Torti tuh lebih suka makan Royal Canin Mother and Baby daripada RC Queen. Karena memang setelah aku tuh sempet nyobain RC Queen ini, rasanya itu gimana ya, rasanya tuh kayak aromanya juga kurang nyengat gitu ya. Justru yang suka ini tuh malah si Mili. Jadi kayaknya menurut aku ya, jadi kalau kucing hamil itu kan hormonalnya berubah. Mungkin indera penciumannya itu kayak lebih gampang mual gitu loh. Jadi dia nggak mau makan RC Queen ini karena selain aromanya tidak terlalu menyengat, masih lebih menyengat RC Mother and Baby. Makanya kenapa dia nggak tertarik gitu loh, karena udahlah rasanya itu biasa aja, aromanya itu biasa aja. Indera penciuman kucingnya lagi hamil tuh lagi banyak mual, makanya dia tuh ogah banget pakai Royal Canin Queen. Sampai akhirnya ini mau nggak mau terpaksa aku mix dengan KF atau Kitchen Flavor yang dia tinggi palatabilitas, sehingga membuat makanan ini tuh jadi agak kemakan. Dari awal aku beli ini 4 kilo itu si Torti tuh udah nggak mau sama sekali. Makanya akhirnya aku beli KF lagi gitu kan, KF Kitten, karena emang aku udah biasa repurchase produk KF Kitten berkali-kali. Jadi akhirnya setidaknya Royal Canin Queen ini kepake, tapi memang harus di mix. But anyway, belum
belum tentu ya apa yang kucing aku rasakan, seperti misalkan dia mual, muntah, itu belum tentu berlaku dengan kucing kalian. Tapi menurut aku kandungannya ya ini tuh luar biasa. Kandungan RC Queen itu lebih luar biasa daripada RC Mother and Baby, karena di sini ada beta karotin. Kalau DHA itu di RC Mother and Baby itu juga ada DHA-nya sama, cuman yang membedakan adalah di sini tuh kandungan lain itu lebih tinggi. Lebih tingginya itu bukan kayak protein atau fatnya ya, tapi kayak vitamin-vitaminnya tuh lebih tinggi gitu loh. Proteinnya itu dipilih oleh RC itu protein yang lebih mudah diserap. Jadi kucing makan dikit aja tuh udah kenyang. Makanya kenapa yang justru santer buat nyobain makan ini itu adalah si Molly sama Millie. Kalau kamu itu udah terlanjur beli RC Queen ya nggak apa-apa, tetap dipakai, tetap harus dipakai. Jadi jangan dibuang, jangan dibiarin gitu aja. Tapi di mix, mungkin kamu bisa mix dengan KF Kitten atau KF Beauty. Tapi aku lebih prefer KF Kitten ya kalau kucing kamu tuh lagi laktasi ya. Saran aku mendingan KF Kittennya itu sedikit aja, tapi lebih banyak RC Queen-nya. Karena sebenarnya yang kita cari dari RC Queen itu adalah fungsi laktasinya. Karena si Torti itu ketika dia di mix dengan KF Kitten, which is KF Kitten itu cuma sebagai palatabilitasnya aja ya, jadi bukan makanan pokoknya. Jadi aku pengen dia tetap makan RC Queen, itu ASI-nya tuh lancar, bahkan sampai 3 bulan ASI-nya tuh masih keluar guys. Jadi ini tuh very strange, karena si Citosan tuh juga kayaknya dia tuh nyusunya tuh kuat banget. Jadi sampai kadang-kadang si Torti itu kayak udah malas nyusuin. Nah karena si Torti itu juga setelah 3 bulan dia udah birahi lagi gitu loh. So kalau begitu teman-teman, terima kasih udah ngedengerin review RC Queen aku. Semoga ini cukup membantu buat kalian. Dan ingat apa yang aku katakan di sini, disclaimer bahwa ini yang berlaku untuk kucing-kucing aku. Aku hanya memberikan insight ke teman-teman kalau misalkan teman-teman itu merasa ini bermanfaat, bisa dilakukan. Kalau teman-teman merasa bahwa mencampur RC atau mencampur beberapa makanan itu tidak sesuai dengan prinsip teman-teman, nggak masalah, karena jangan percaya sama aku, tapi percaya sama Tuhan yang di atas. Oke, see you in the next video. Bye-bye.